Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul ba'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim idinil lazi min jamalika wa inal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuknya kalimahnya dengan kita kalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kesayangan kita Buya Pasaman Timur, dalam rangka tolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, amal dan ibadah. Terlebih dahulu kita mengutamakan akad-akad dan kodrat-kodrat daripada belajar bagaimana awal kita harus menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saudaraku semua seiman rahimakumullah. Dalam kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah yang kita muliakan ini, mari sama-sama kita beriadah dan mujahadah dalam rangka mengangkat derajat ibadah kita kepada Allah. Tentunya kita harus mentadabbur ibadah itu sehingga kita paham dan mengerti makna dan hakikatnya. Tapi dalam kesempatan ini saya akan mengajak kepada semua jemaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat semuanya, yaitu mengenal lebih dalam sosok menyembah yang disembah, serta pensaksian terhadap dua kodrat dari ibadah tersebut. Intinya bagaimana? Kita harus benar-benar teliti di dalam menjalankan perintah Allah. Perintah itu wajib. Mana wajibnya? Jangan dirubah wajib menjadi kewajiban. Kewajiban itu tidak selalu berhukum wajib. Tapi yang wajib itu sudah pasti nyata. Dalam kenyataan inilah yang akan menjadi taufik pembahasan kita. Apa
kodrat daripada kata sembah dan yang menyembah serta pensaksian dalam penyembahan. Di manakah posisi kita sebagai umat kalau dikatakan ibadah, semuanya berbentuk ibadah. Ibadah itu bukan hanya di atas sajadah kita melaksanakan rukun. Bukan hanya masuk ke masjid kita melaksanakan sebuah ibadah. Ibadah itu sangat luas para hadirin sekalian. Yang pertama, ada yang kodratnya ibadah itu sa'adiyah tidak langsung, itulah amaliyah. Ada ibadah yang bersifat sahadah langsung, itulah ibadah. Dan juga kodrat-kodratnya ada yang bermakom hakikat, syariat, ada juga yang bermakom tarekat, dan ada yang bermakom ma'rifat. Tapi dalam satu wujud, kita harus tahu dulu makomnya apa. Ibadah semua perbuatan kepada Allah itu kita namakan ibadah. Tapi kita lihat makomnya. Nah, dalam waktu dan kesempatan ini, kita mengkaji makom ibadah yaitu sholat. Nah, kita coba pelajari dengan seksama, pelajari dengan teliti apa hakikat yang dikatakan penyembahan. Kalau yang dikatakan penyembahan itu adalah sebuah panggilan amaliyah. Wa na'buduna hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, itulah jalan yang lurus. Tapi setelah kita ingin melakukan tajalli penyembahan, kita tidak melihat kodrat penyembahan tadi pada diri kita, melainkan kodrat-kodrat dan sifat Allah semata yang menjadi kodrat keumatannya di dalam diri kita sendiri. Yang dimaksud dalam diri kita sendiri adalah kodrat kita sendiri. Jadi pengantaran daripada penyembahan di dalam makom solat itu apa? Kita lihat, makom solat itu adalah fardu ain. Fardu wajib, ain menyaksikan. Atau dikatakan sebuah penglihatan. Mana yang dikatakan makom pensaksian? Makom pensaksian itu adalah berdirinya sebuah wujud kodrat pensaksian dalam diri kita. Berdirinya suatu kodrat dalam bersaksi. Dan apa yang dia saksikan? Kita lihat hakikat azan. Yang dipanggil oleh hakikat azan itu siapa? Itu adalah sifat kodrat-kodratnya semata, nurani, rohani, dan rabbani. Rohani dikatakan dengan kalam Allah. Rabbani dikatakan dengan kodrat wujud batin. Dan nurani adalah kehidupan hayatnya Allah di dalam diri. Jadi di situ kita lihat yang dipanggil oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar dalam azan tersebut itu adalah kodrat dan sifat Allah semata yang ada maujudnya di diri kita sendiri. Bukan di luar diri, tapi di dalam diri sendiri. Zahirnya adalah badaniyah kita. Nah, ini kita lihat bagaimana kita menghadirkan yang dipanggil oleh kalamullah tadi dalam takbir wujud syahadat.
Kita tahu kalau azan ini adalah wujud dari kodrat syahadat. Sebagai kalamnya adalah Allahu Akbar. Allah salbiyahu manawi nafsiyah dan akhbar adalah maknawiyah. Inilah wujud yang menjadi diri fanafilah yang pernah kita kaji, yang tidak berurat, tidak berdarah, berwaris diri kita, warisan para nabi. Saya ulangi dan mengingatkan, berwaris Adam pada kodrat diri nurani pada hayat jasad, berwaris Muhammad pada kodrat zat asal dirinya jadi nurani rohani bagi diri, dan berwaris Allah dalam kodrat ketuhanan batin nyawa bagi diri. Dalam perjalanan yang telah kita kaji, diri fanafilah tadi, inilah yang diperintahkan untuk fana'um fillah wal baka'um fillah. Kita perjalankan semua rukun hakikatnya, mulai dari ikomatnya, wuduknya, sampai kepada tingkat usolinya, sampai ada perubahan mikhrot dari kodrat fanafilah lebur di dalam maujudnya ahyan karajiyah nurani dan rohani, dan ayan sabitah adalah kodrat batin dalam nyawa. Jadi setelah itu jelas maujudnya. Tapi adakah kita berpikir dalam rangka menjalankan hakikat kaji itu, siapa yang menyaksikan kalam-kalam yang kita sampaikan tadi? Diam-diam ada sesuatu kodrat yang menyaksikan perjalanan itu. Dan inilah puncak kebenaran dari sebuah perbuatan ibadah setelah berdirinya saksi diri. Saksi diri yang dikerjakan oleh kodrat diri bukan berarti saksi diri itu adalah bagian dari kodrat itu. Bukan. Tapi saksi diri itu mawujud di dalam kodrat itu sendiri dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi. Timbul suatu pertanyaan di diri kita. Siapa yang beribadah diam-diam di dalam diri kita dengan kodrat pensaksian? Tiba-tiba sebuah kodrat beribadah, ibadahnya adalah penyempurnaan hakikat ketuhanan, kodrat ketuhanan menuju wujud Tuhan semata. Laksana sebuah rahasia yang sangat dalam yang ada di dalam rahasia kodrat itu sendiri. Inilah yang dikatakan sir usir, rahasia di dalam rahasia. Dengan kita memahami ternyata semua yang kita pelajari dalam hukum ma'rifat ternyata ada yang menyaksikan ma'rifat itu sendiri. Semua pokok kebenaran ada di tangan sebuah pensaksian. Dan pensaksian ini adalah suatu kodrat yang disembunyikan oleh Allah. Dari mana mulai pensaksian? Jangankan dalam solat, dikala ta'yin Allah dalam masa sendirinya sudah ada pensaksian tersebut yang sengaja dijadikan untuk menuju sebuah kebenaran. Kalau keinginan Allah ini bukan sendirinya, tetapi
dalam pensaksian sebagai taufik kebenarannya. Sebelum Allah masa ta'yinnya berakhir, semua kejadian masa dia sendiri dan sebelum wujud menjadi Tuhan sudah ada pensaksian. Makanya turun Jabariyahnya. Apa Jabariyah? Bagaimana seorang alim bisa mengkaji yang bersifat la ta'yin awal dan la ta'yin sani kalau Allah tidak mewahyukan al-kisahnya ke dalam hati nurani orang yang dia percaya. Sehingga sampai sekarang diwujudkan oleh sebagai pertanda sebuah wujud 1 titik, 2 titik dan 3 titik dalam Al-Quran yang bernama wujud. 1 titik bernama la ta'yin, 2 titik la ta'yin awal sudah mulai dia menjadi Tuhan, dan 3 titik dinamakan la ta'yin sani dan dia sudah bersifat di dalam ketuhanannya. Makanya ada titik 1 ba, titik 2 ta dan titik 3 sa. Maknanya apa? Titik 1 ba masih wujud dia aku dalam batin, tetapi dia belum menjadi Tuhan. Titik 2 ta, maka sudah bermohon sesuatu kodrat yang dia jadikan kepadanya, maka menjadilah 2 kodrat. Apa yang dikatakan sifat wujud Tuhan dan sifat wujud umat. Berarti sudah ada umat. Kalau sudah 2 titiknya, maka maksudlah makom ta. Ta itu artinya ibadah secara hakikat dari hijahiyahnya. Nah, barulah dia hayat, barulah dia di situ bersekutu dengan dirinya sendiri. Didirikan sifat dan kodrat-kodratnya dalam pensaksian kepada wujudnya, maka berdirilah 3 kodrat, yaitu la ta'yin sani, 3 titik menyatakan Allah sudah bersifat di dalam ketuhanannya sendiri. Maha pengasih penyayangnya, maha pemberi rezekinya, semua telah bersifat dalam makom titik 3. Tapi di mana? Di atas huruf sin. Itu sa, artinya di kodrat dirinya sendiri, maujudnya yang dinamakan insan. Makanya kalau titik 3, bertemulah 3 makom dalam diri yang bernama rahim. Makom sirnya Allah pada kolbi, batin pada markubah jantung, serta nur hayat pada ma'ani di kening kita. Titik 3 menandakan adanya hayat Allah di dalam diri. Begitu juga mengenai hakikat solat. Kita sudah tahu kalau hakikat solat, bagaimana terjadinya perbuatan kodrat khalik dengan khulik, suatu wujud yang menjadi sebuah keumatan yang dijadikan dari dirinya. Aku adalah aku. Aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Di sinilah kita harus paham. Kalau memang yang dikirim, yang diturunkan adalah kodrat dan sifatku semata, maka Allah bilang hati-hati. Marifatul izzatullah, marifatul sifatullah, marifatul asmaullah, dan marifatul af'alullah. Di dalam kandungan 4 unsur tadi terdapat diri kerahasiaan Allah yang bernama ihsan, bukan insan. Kalau dikatakan insan bersifat Allah dalam keduniaan, tapi kalau di dalam ihsan bersifat Allah dalam kehambaan terhadap dirinya sendiri.
Inilah yang harus kita saksikan. Bagaimana berpisahnya zahir batin dalam satu kodrat bernama alif. Satu kodrat alif bersifat ba'dal tunggal. Satu kodrat alif yang bernama sifat daripada ahadnya. Ahad dikatakan dalam himpunan halafa harus ada maujud di situ yang dinamakan alif setelah ada bersifat alam batin, alim, alif, lam, fa. Karena ada kodrat batin di dalam alif tersirat, maka inilah yang menjadi namanya alif. Tapi dikala dia nyata dilihat dalam kezahiran, maka ini dinamakan allafa atau aftar. Satu tapi tiga. Tapi kalau untuk kodrat yang tersirat, satu adalah satu. Inilah al-ahadun wal wahidun alal ma'budun. Artinya hanya satunya diriku yang bisa menyembah kepada satunya aku. Karena aku adalah aku. Aku yang aftar, aku juga yang ba'dal. Aku yang tidak terlihat dan aku juga yang terlihat. Terus maksudnya gimana? Ada pernyataan ma'buduni, terjadinya penyembahan atau wujud Tuhan dan wujud umat. Karena kodrat ini sudah maujud di dalam kondisi diri kita, maka inilah berkewajiban kita menghadirkan siapa yang dia panggil. Berkewajiban kita menghadirkan kodrat-kodrat sifat dan zatnya sesuai dengan kalam atau kodrat-kodrat tauhid. Bagaimana tingkatan tauhidnya? Kita saksikan. Kalau kita boleh bilang, lebih tepat ada panggilan hati nurani yang tidak terucapkan di dalam azan. Apa itu? Yaitu sebuah kalam, kembalilah wahai rohaniku. Inilah, karena Allah bukanlah sebuah diri, tapi sebuah wujud yang berdiri. Tapi diri adalah sebuah diri yang dizahirkan untuk menyembah. Nah inilah. Jadi ternyata yang kita pelajari yang tidak bersekutu dengannya adalah sifat dan kodratnya sendiri. Di bawah pensaksian sebuah wujud yang dirahasiakan. Jadi mana yang dikatakan keumatan? Inilah hayat, kehidupan, bersifat insannya Allah pada diri. Maka terjadilah sir daripada nas, yaitu kemanusiaan. Jadi kalau Allah yang berinsan di dunia ini, maka kita wajib mengumpulkan kodrat-kodrat yang bersifat keinsanan tadi untuk kembali dalam bentuk keihsanan. Inna lillahi al-mahabatun ibadihi. Dikembalikan dengan kerinduan dan panggilan yang merindu kepada sebuah makom ibadah. Inilah yang harus kita jalankan. Terus makomnya, diri bagaimana? Inilah ibadahnya. Apa ibadah? Perintahnya. Man allafa in kanat sayyatan wahidatan faizahum jami'un ladaina mundarun. Apabila aku panggil dengan satu teriakan, semua berkumpullah. Inilah yang dimaksud allafa.
Dan ini juga yang dimaksud oleh syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Inilah tugas mentajalikan kodrat Allah kepada wujudnya sendiri. Itulah namanya ibadah. Tapi kalau kita menetapkan dalam makom hakikat itu menyembah Allah, itu hanya di dalam suatu hayat, suatu kehidupan, suatu jiwa bertuhan. Tetapi dalam pelaksanaan tajalinya dikuasai oleh kodratnya Allah sendiri di bawah pensaksian sebuah kodrat. Inilah yang harus menjadi makom fardu ain. Jadi kalau kita punya niat, ya Allah, sesuai dengan panggilanmu, maka ku pertemukan engkau dengan kodrat dan sifatmu di dalam diriku, ya Allah. Itulah ibadah salatul marhalah bil mukassafatullah. Bagaimana kita menuntun kodrat-kodrat Allah itu sehingga bertemulah dengan jutaan tahun perpisahan kodrat ketuhanan dan keumatan yang mungkin tidak pernah dijalankan tauhidnya selama hidup kita. Lupa kodratnya kepada wujudnya sendiri karena dibawa oleh watak kemanusiaan, diliputi hawa nafsu keduniaan, sehingga lupa kodratnya kepada wujud asalnya. Inilah tauhid yang membuat kita harus menyatukan dalam perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung, ahad menjadi satu, wujud dia semata. Makanya dia katakan kalau sudah ihram, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa tidak lillahi ta'ala? Karena kembalinya kodrat yang lebih dari satu, yaitu bersifat aftar menuju kodrat satu tunggal bersifat wahid atau ba'dal. Inilah yang dinamakan ibadah. Kalau kita hanya datang menghadap Allah tanpa dalam kalam ibadah, itu namanya meninggalkan dunia, berpulang ke rahmatullah. Tapi kalau dalam ibadah, itulah mentajalikan diri-diri hakikat dan sifat Allah, kembali menyembahkan wujudnya sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan kita mendapatkan membawa jiwa kemanusiaan kita dengan membawa kodrat kemakhlukan. Tiba-tiba kita ingin bermuka sapah di dalam solat. Ingat, solat adalah fardu ain, hakikatnya adalah wajib menyaksikan. Bahkan di dalam salah satu qudsi Allah, janganlah engkau melihat apa yang diperlihatkan di dalam solat, tapi melihatlah siapa yang melihat. Jangan engkau cari aku dimanapun, kata Allah, karena aku sudah ada sebelum semuanya ada. Nah, inilah tali halus siratul mustaqim, tubuh halus na'an'amta alaihim, yang akan melalui jalan tersirat. Ini yang dijawab oleh ihdinas siratul mustaqim. Adalah diri sir, din Islam, nas umat, sirat tersirat, mustaqim lurus. Mana kodrat umat, jalur jalannya yang hakikat lurus halus seperti benang dibelah tujuh. Itulah jalan tersirat. Ihdinas siratul mustaqim. Mana yang lurus, yang tersirat, yang dilalui oleh diri rahasia itu. Inilah yang dikatakan kembalinya maujud kepada wujud dalam satu kodrat, dicari dengan diri,
mencari diri dengan diri, kalau ketemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Disinilah baru ada pertanyaan, mana Tuhan, mana umat. Makanya sempurnakan kembali kodrat-kodrat sifat dan zatnya menuju wujudnya sendiri. Bersifat Allah rohani bagi diri dan bermakom Allah pada zatnya jasmani, maka disitulah bersifatnya dengan diri sifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Tidak ada nama kita dan tidak ada nas dan insan di situ, melainkan kodratnya sendiri mawujud dalam diri al-haqqullah menuju batinnya Allah wujud nyawa dan mawujud kepada rohani, itulah makom zatnya Allah. Hayat dalam nurani adalah ma'daniyah, si baharu alam jauhar bersita jasad. Maka jelas kodratnya yang kembali kepada Allah. Kenapa kamu titipkan jiwa kemanusiaanmu di dalam memperjalankan kodrat Allah? Inilah pokok persoalan, makomnya salah. Kalau ingin bermakom umat, berdiri di amaliyah. Amaliyah itu membuka kesempatan berbuat baik, tapi ibadah membuka jalan tersirat untuk rohani. Semua sudah ada makomnya para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Jangan kamu menghalalkan jalan yang sudah halal, tapi berdirilah dengan kodrat yang halal. Mengamalkan ilmu-ilmu solat, tetapi untuk apa? Yang diamalkan ilmu solat, yang dikembalikan kodrat Allah, yang disaksikan sifat-sifat Allah, itulah ibadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau dalam pensaksian, maka fardu ain itulah alam saksi. Kenapa kamu merebut kekuasaan Allah di dalam bertajali kodrat dan sifatnya? Kamu merasa diri kamu sendiri. Inilah pokok persoalan, menempatkan umat tidak di amaliyah, malah ditempatkan di jalan ibadah. Ibadah marhalah muqarabah, perbuatan rohani. Rohani itu adalah zatnya Allah, asal usul wujud daripada kodrat daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak memiliki nas di situ, kecuali kita adalah mawujud yang membawa, yang dibawa oleh kodrat dan sifatnya Allah. Maka mari kita tingkatkan pengetahuan ibadah kita. Kita tingkatkan derajat-derajat ibadah kita, sehingga kalau dia bertemu dengan dirinya yang hilang, maka suatu kebahagiaan yang sangat merenggut air mata. Jauh sudah rohani itu pergi dari wujudnya, sehingga untuk mengingat pun sudah susah. Dalam satu riwayat, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai Jibril, tolong antarkan musibah ini ke sebuah wujud, yaitu rohaniku. Untuk apa ya Allah? Kata Jibril. Antarkan saja Jibril, nanti kamu akan tahu. Tidak, biasanya saya mengantarkan wahyu, tapi kenapa sekarang saya diperintahkan mengantarkan musibah? Jibril, kamu tidak tahu tentang itu. Iya, kasih tahu dulu ya Allah, biar aku juga tenang dalam mengantarkan. Jibril, aku rindu dengan dia. Lama sudah dia tinggalkan aku. Mungkin aku tunggu selama ini dia tidak pernah mengingatku. Mungkin dengan adanya musibah ini, dia pasti berteriak dan memanggil namaku. Terus kata Jibril, bagaimana dengan musibah itu? Iya, nama itulah yang akan menolong dia. Dengan dia sebut namaku, maka dia ingat aku, dan nama itu yang melebur masalah dia atau musibah dia. Aku bukan benci sama dia. Sesungguhnya itu salah satu bahasaku agar dia mengerti bahwasanya kalau dia tahu
apa yang ada di balik musibah, dikumpulkan nikmat dunia sebanyak-banyaknya dengan satu musibah, mungkin dia kalau dia tidak tahu, dia akan memilih nikmat dunia Jibril. Tapi kalau dia tahu di balik musibah itu ada kerinduanku, mungkin dia akan memilih musibah itu daripada nikmat dunia tadi. Inilah yang dikatakan Allah kehilangan kekasihnya, yaitu orang yang dia sayangi. Rahmanir Rahim, yang telah lillah ke dalam dunia dalam masa insan, dan lupa dia dengan kodratnya, dengan wujudnya sendiri. Inilah yang membuat kita tidak punya dasar untuk tidak melaksanakan panggilannya. Karena yang dia panggil adalah rohaninya, nuraninya, rabbaninya. Kalau kita arif, maka kitalah orang yang beruntung, yang mempertemukan dua kodrat dalam mahabbah. Mari kita tingkatkan. Mari kita jalankan perintah syahadat. Syahadat menyatukan syahadah langsung. Ahad harus dia satu. Bukan engkau di sana, aku di sini dalam hukum menyembah. Amaliyah memanggil dengan adab. Amaliyah memanggil dengan adab, itu makanya namanya amaliyah. Ibadahnya syariah namanya amaliyah. Panggilannya apa? Dengan gelar kebijakan, gelar kearifan, gelar sifatnya, gelar zatnya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tahu kodrat kita, hakikatnya terbuat dari 3 kodrat kata tadi, merasalah kita dipanggil. Jangan kita diam dan pura-pura tidak kedengaran. Terlalu jauh sebetulnya ada mic di masjid itu. Kalau memang hatimu tidak mati, rasa aja itu adalah mic-nya Tuhan. Datang waktunya, rasa pasti datang. Sifat Adam menanggung, baharu sifat diri. Pasti rasa dan ingatan itu ada. Oh iya, badannya untuk bertemu sudah datang. Tidak perlu teriak dulu azan semua. Kita harus paham hakikat itu semua. Jangan ketergantungan kepada alam syariat untuk beribadah. Kenapa? Dikhawatirkan syariat itu dijadikan untuk alasan. Padahal perbuatan diri kepada Allah itu hakikat. Mana ada alasan di dalam hakikat? Tidak mampu berdiri sudah ada gantinya. Tidak mampu berdiri bacalah Al-Quran, itu Al-Fatihah. Tidak mampu ruku bertahmidlah. Tidak mampu sujud berzikirlah. Dan tidak mampu sujud duduk aja berdoalah. 4 kodrat pengganti hakikat rakaat. Semua sudah diatur oleh Allah dalam makom sebanyak itu perintah amaliyahnya. Tapi lebih banyak lagi kemudahan kalau kita lebih tahu. Lebih banyak kemudahan daripada perintahnya. Ingat itu. Niatmu menentukan. Kaji kodrat yang akan dilaksanakan. Jangan pelajari bagaimana cara melaksanakan saja, tapi kodratnya. Kalau sholat itu makomnya adalah fardu ain, siapa yang bersaksi dalam syahadat? Itu sudah makomnya. Kenapa kita memaksakan diri? Makanya lihat buktinya. Semakin sering ke masjid, semakin sering sholat, tiap malam gak berhenti zikir, hidupnya begitu-gitu saja. Kenapa alam selalu lancang kepadanya? Karena sentuhan hakikatnya tidak ada. Kalau hanya kerajinan dan kepatuhan, tumbuh-tumbuhan pun gak bisa kita kalahkan.
Kalau hanya kerajinan dan kepatuhan, alam ini sudah paling susah dikalahkan. Pepaya ngasih makan umat tanpa balasan dan tidak ada janji surga. Tidak pernah berhenti dia memberikan nafkah perbuatan baik. Burung berkicau dan menghibur manusia dengan keindahan tanpa dia berharap balasan apa-apa. Semua hayatullah. Tapi untuk menghadap Allah, mereka tidak punya jalan. Mereka tidak punya kodrat ke situ. Maka beruntunglah kita, umat tempat bermakomnya kodrat-kodrat Allah. Insya Allah, tingkatkan selalu hakikat daripada perbuatanmu kepada Allah. Dan cari makna tersirat dari setiap kandungan perintah. Insya Allah akan mencapai titik mabrur, afdal, mustajab. Amin. Insya Allah mabrur wa minal amin. Asal kita tahu kodrat yang jalan yang hak. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bagi yang tidak memahami, semoga Allah memberikan petunjuk. Bagi yang memahami, insya Allah kalau ingin melanjutkan, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di YouTube Buya Pasaman Timur dan masuk ke dalam grup jemaah belajar per minggu 1 kali. Insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam petunjuk Allah. Amin. Mudah-mudahan kita selalu di dalam Hizbullah, imanullah dan amanullahnya. Amin, amin ya rabbil alamin. Insya Allah kita hanya berusaha di dalam perjuangan mujahadah kita. Mudah-mudahan Allah melirik meskipun sedikit kebaikan yang lama kita buat. Tapi mudah-mudahan Allah melirik kebaikan dan melupakan kebatilannya. Mudah-mudahan insya Allah. Jangan kamu pikirkan kesalahanmu. 300 tahun kamu bersalah seumpama kepada Allah. Tapi Allah tidak memikirkan itu. Yang dia khawatirkan, kamu bertakbir tidak melihat Tuhanmu. Kamu bertakbir tidak menuju Tuhanmu dalam solat. Insya Allah para jemaah, lihat ampunan Allah, lihat ampunannya, cepatlah menjadi muqarabun untuk berpaling benar-benar menghidupkan hayat Allah pada diri. Barakallahu ya karim. Ya Rahman, Ya Rahim, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.